Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Febrianti Fadila dari kelas IF21B. Tujuan dibuatkannya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan materi sinkronisasi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut materinya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sinkronisasi, yang kedua tantangan utama dalam sinkronisasi, yang ketiga model konsentrasi data dalam sinkronisasi, yang keempat sinkronisasi waktu pada sistem terdistribusi, yang kelima protokol konsensus dalam sinkronisasi, yang keenam ada mekanisme konsentrasi data, yang ketujuh keuntungan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama di sini ada konsep sinkronisasi. Konsep sinkronisasi yaitu proses penyelarasan waktu dalam urutan operasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu menjaga konsistensi data. Yang kedua, memastikan semua node sistem memiliki informasi yang sama pada waktu yang tepat. Yang ketiga, mencegah akses simultan yang tidak sah ke sumber bersama. Kemudian di sini sinkronisasi memiliki tantangan utama, yaitu yang pertama ada clock skew atau perbedaan waktu antar node. Jam masing-masing node mungkin tidak sinkron karena variasi kecil dalam perangkat keras. Yang kedua, latensi jaringan. Jaringan yang tidak stabil atau lambat dapat menyebabkan delay pada sinkronisasi data. Yang terakhir, ada kegagalan komponen. Kegagalan komponen node atau jaringan dapat mengganggu sinkronisasi dan menyebabkan ketidakakuratan data. Nah, kemudian dalam konsentrasi di sini ada model konsistensi datanya. Yang pertama yaitu ada konsistensi kuat atau strong konsistensi. Data yang diperbarui langsung disinkronkan ke semua node. Digunakan pada sistem yang memerlukan data real time seperti perbankan. Yang kedua ada konsistensi lemah atau weak konsistensi. Memungkinkan delay dalam pembaruan data antar node. Contohnya, sistem media sosial di mana pembaruan post tidak harus instan di semua server. Yang ketiga ada eventual konsistensi. Data akan konsisten pada akhirnya setelah beberapa waktu meskipun tidak langsung sinkron. Digunakan pada sistem dengan volume tinggi seperti database terdistribusi atau Cassandra. Kemudian sinkronisasi waktu pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada clock synchronization, yaitu menghindari ketidaksamaan antar node. Di sini network time protocol atau NTP. Ini sinkronisasi waktu antar komputer pada jaringan akurat hingga milidetik. Yang kedua di sini ada logical clock. Di sini contohnya ada dua macamnya. Yang pertama Lamport clock, yaitu menentukan urutan kejadian tanpa menggunakan waktu nyata. Dan yang kedua di sini ada vector clock. Di sini adalah menyediakan urutan kejadian yang lebih akurat dengan menggunakan vektor time step. Nah, selanjutnya ada protokol konsensus dalam sinkronisasi. Yang pertama ada Paxos protokol. Di sini adalah protokol untuk mencapai konsensus di jaringan dengan beberapa node yang menyediakan konsistensi kuat tetapi memerlukan komunitas yang intensif. Kedua ada Raft protokol, yaitu alternatif dari Paxos yang digunakan dalam sistem terdistribusi seperti Kubernetes yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan Paxos. Dan yang ketiga ada Byzantine Fault Tolerance atau BFT,
yang digunakan untuk sistem dengan node yang tidak dapat dipercaya sepenuhnya, contoh blockchain, yang mampu mencapai konsensus meski ada sebagian node yang gagal atau bersifat jahat. Mekanisme konsistensi data. Yang pertama di sini gosip protokol. Setiap node bergosip ke node lain secara periodik untuk menyebarkan data hingga mencapai konsistensi. Banyak digunakan di database terdistribusi seperti Cassandra dan DynamoDB. Yang kedua ada two-phase commit. Di sini adalah protokol transaksi di mana semua node harus setuju sebelum commit. Ini cocok untuk sistem yang memerlukan transaksi atomik seperti pada perbankan. Keuntungan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi yaitu yang pertama ada meningkatkan konsistensi data, yang kedua mengoptimalkan kinerja sistem, dan yang ketiga meningkatkan kehandalan dan skalabilitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini sinkronisasi pada sistem terdistribusi sangat penting untuk menjaga konsistensi, integritas, dan kinerja. Berbagai metode sinkronisasi digunakan sesuai kebutuhan dari sinkronisasi waktu hingga protokol konsensus. Pemilihan metode sinkronisasi tergantung pada arsitektur sistem, kebutuhan konsisten, dan toleransi terhadap kesalahan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi sinkronisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.